Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adikayanti, NIM 1805103. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Saya melaksanakan PLP 2 di MTS Nahdlatul Mujahidin NW, di mana MTS ini bertempat di Jalan Adi Sucipto Jempong, Ampenan, Mataram. Hasil observasi lingkungan sekolah yaitu yang pertama visi dan misi sekolah, di mana visi sekolah yaitu terwujudnya madrasah yang berprestasi, terampil, dan islami. Misi sekolah yaitu meningkatkan frekuensi belajar yang optimal bagi peserta didik, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang disiplin, efektif, dan berteknologi bagi peserta didik dan para guru, meningkatkan keterampilan seni budaya islami, keterampilan tangan, dan teknologi, menanamkan nilai-nilai moral atau keagamaan yang islami pada peserta didik serta guru, meningkatkan prestasi peserta didik dari awal masuk sekolah sampai selesai, dan terakhir menciptakan peserta didik yang berdikari Imtek dan Imtak. Yang kedua ada struktur organisasi MTS Nahdlatul Mujahidin NW, di mana struktur organisasinya itu terdiri dari yang pertama ada Yayasan Ponpes NNMW, Kepala Madrasah, Komite, Perpustakaan, Wakamat, Laboran, Kepala Tata Usaha Bendahara, wali kelas, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan yang terakhir adalah siswa. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik umum peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang saya lakukan di lapangan, karakter umum siswa atau siswi yang berada di madrasah tersebut ialah sangat menghormati dan berlaku sopan terhadap semua guru. Begitu pula kepada siswa. Selain berperan sebagai pembimbing, guru juga menjadi sahabat bagi siswa. Hal ini terasa ketika siswa bertemu dengan guru dan langsung mengucapkan salam dan mencium tangan serta berbicara dan terkadang bercanda, serta hubungan sosial antar muridnya sangat akrab dan penuh rasa kekeluargaan yang berlangsung, serta berlangsungnya kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Nah, secara keseluruhan dari personil sekolah memperlihatkan bahwa ada hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya deskripsi peraturan dan tata tertib MTS Nahdlatul Mujahidin NW, di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada pelanggaran ringan, yang kedua ada pelanggaran yang sedang, dan ada pelanggaran yang berat, di mana pelanggaran tersebut dia mempunyai poin-poin tersendiri yang akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Di antaranya ada haul pondok pesantren, rapat awal tahun, rapat ujian sekolah, rapat kelulusan, dan rapat dengan wali murid. Adapun kegiatan-kegiatan rutin di MTS Nahdlatul Mujahidin NW ini yang dilakukan secara regular dan terus-menerus di sekolah, di mana tujuan dari kegiatan tersebut untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu yang baik. Nah, contoh kegiatannya itu ada 3, yaitu ada kegiatan rutin. Contohnya seperti upacara 1 bulan sekali, murotal juz 30 di luar kelas, murotal 30 juz di ruang kepala sekolah, sholat duha berjamaah setiap hari, sholat zuhur berjamaah, membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, imtak,
dan hiziban setiap minggu pertama awal bulan pada hari Jumat, dan terakhir senam bersama setiap hari Sabtu. Nah, yang kedua ada kegiatan spontan, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya berdasarkan kategorinya. Contohnya kayak organik, non-organik, dan serta kaca atau logam. Nah, yang kedua ada mengingatkan warga sekolah yang berpenampilan tidak rapi, memungut sampah di lingkungan sekitar, dan terakhir memberi salam serta tegur sapa kepada warga sekolah. Nah, kegiatan yang terjadi di sekolah yang ketiga adalah kegiatan keteladanan, seperti membiasakan hidup sehat dan bersih, melaksanakan kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan pemahaman agama. Selanjutnya, MTS Nahdlatul Mujahidin NW ini dia mempunyai banyak sekali prestasi, di mana di sini saya menjabarkan prestasi sekolah selama tahun 2021, yaitu yang pertama itu ada dari lomba pramuka, juara 3 lomba speak contestant Haramain NHSCC, juara umum lomba LKBB SMK 2 Mataram, juara 3 lomba puisi MAN 3 Mataram, juara 3 lomba bahasa Inggris MAN 3 Mataram, juara 3 lomba puisi Undikma, juara 2 LKBB Undikma, juara 3 musikalisasi puisi Sepulau Lombok, juara 3 LKBB kreasi Sepulau Lombok, juara 2 miniatur pioneering Sepulau Lombok, juara 1 tahfiz Quran Sepulau Lombok, dan juara 2 tahfiz Quran tingkat SMP Sepulau Lombok. Nah, selanjutnya ada pun praktik pembiasaan dan kebiasaan MTS Nahdlatul Mujahidin NW, yaitu yang pertama itu ada berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua ada murotal setiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas, sholat duha berjamaah, bersikap sopan santun dan terpuji lainnya, membiasakan izin masuk atau keluar kelas dan sekolah, imtak, dan mengeluarkan baju untuk siswa putri dan putra memasukkan baju. Kebiasaan dan pembiasaan ini merupakan salah satu cara untuk membentuk dasar moral atau kepribadian peserta didik supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Pada bab 2 yaitu telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan pemanfaatan. Yang pertama itu ada telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, di sini perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu kurikulum yang digunakan itu di MTS Nahdlatul Mujahidin NW ini, terutama di guru pamong saya, ialah kurikulum 2013. Nah, di mana kurikulum ini dia merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, di mana tujuan kurikulum ini untuk membuat siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu juga siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian di dalam dirinya. Yang kedua, ada telaah strategi pembelajaran. Nah, yang digunakan oleh guru itu strategi pembelajaran yang digunakan itu selain dari pendekatan adalah demonstrasi dan penugasan. Nah, dalam penggunaan metode ini, tugas guru itu menjelaskan, memperagakan, serta kemudian dipraktikkan oleh siswa-siswi yang telah dijelaskan dan diperagakan oleh guru. Nah, di sini guru melakukan penugasan seperti memberikan pertanyaan dan semacamnya yang membuat siswa-siswi ini menjadi aktif dan berpengetahuan. Terus yang ketiga itu ada telaah sistem perangkat evaluasi yang digunakan guru, di mana kita ketahui bahwa evaluasi merupakan suatu proses peninjauan kembali suatu sistem yang telah diterapkan untuk melihat
keefektivitasannya. Nah, pada kurikulum 2013, penilaian siswa mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ketiga ranah ini dia merupakan hal yang dinilai dari siswa. Pada saat ini, setelah pandemi COVID-19, sistem penilaian yang dilakukan antara lain melalui penugasan dan secara langsung, karena sistem pembelajaran di sekolah sehingga guru mampu melihat siswa yang aktif dan tidak. Nah, adapun penilaian lain antara lain ulangan seperti UAS dan UTS. Selanjutnya yang keempat, telaah pemanfaatan TIK yang digunakan oleh guru. Nah, di MTS Nahdlatul Mujahidin NW, dia merupakan salah satu sekolah yang memanfaatkan media pembelajaran dengan sangat baik. Nah, adapun media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru di MTS Nahdlatul Mujahidin NW ini antara lain ada LCD pada saat di sekolah, komputer, OHP, FCD, sound system, PowerPoint atau menggunakan laptop, HP, buku paket, dan LKS. Nah, dari rincian media pembelajaran di atas, sekolah madrasah ini dia merupakan sekolah yang memiliki guru yang aktif dan kreatif dalam penggunaan media pembelajaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Terus pada bab 3, pendamping peserta didik dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu ada tugas pendamping peserta didik, di mana pendampingan kepada peserta didik tertanam di setiap sekolah, baik secara formal ataupun non-formal, termasuk di MTS Nahdlatul Mujahidin NW, seperti tugas pendampingan dalam proses pembelajaran, tugas mendidik dalam pembelajaran, serta membuat perangkat pembelajaran. Nah, adapun perangkat pembelajaran yang kami buat di MTS Nahdlatul Mujahidin NW ini seperti membuat RPP, program semester, dan program tahunan. Yang kedua itu ada tugas pendamping ekstrakurikuler di MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Nah, tugas pembimbing ekstrakurikuler dilakukan oleh guru pada saat kami kelompok 2 melaksanakan PLP 2 di MTS Nahdlatul Mujahidin NW sudah mulai normal, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara luring dengan bergantian, dapat dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kegiatan tersebut meliputi yang pertama ada drum band, tahfiz, tilawah Quran, pramuka, marawis atau hadroh, bulu tangkis, tenis meja, paskibra, sepak bola, karate, kaligrafi, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwalnya. Nah, yang ketiga itu ada pekerjaan administrasi, di mana pekerjaan administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara drafting dan recording data plus informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan. Nah, di mana tugas administrasi ini adalah melakukan perlengkapan data, mengelola dokumen, dan tentunya menyimpannya secara terstruktur. Kemudian di bab selanjutnya membahas tentang perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan yang digunakan oleh guru. Nah, di sini pada silabus yang digunakan, alokasi waktu yang digunakan pada mata pelajaran IPA yaitu 5 jam pelajaran per minggunya. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan demonstrasi dan penugasan.
Nah, dalam penggunaan metode ini guru menjelaskan, memperagakan, dan kemudian dipraktikkan oleh siswa-siswi yang telah dijelaskan dan diperagakan oleh guru. Pada bab selanjutnya, perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan oleh mahasiswa, serta media pembelajaran, administrasi pendidikan. Nah, di sini saya membuat RPP di mana alokasi waktu yang saya gunakan itu 2 kali 40 menit atau 80 menit. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan tanya jawab. Di mana model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah dengan penayangan video pencemaran air. Selanjutnya ada jurnal refleksi pembelajaran, di mana yang pertama ada jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung adalah pembelajaran, di mana pembelajaran ini dia merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu serta pengetahuan, pembentukan sikap, dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, peran yang saya lakukan di dalam proses belajar yaitu mengajar, mendidik, membimbing siswa, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya hal-hal positif yang telah saya capai dalam proses pembelajaran yaitu mampu menguasai kelas dengan baik, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi peserta didik, mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik, mampu memahami karakter peserta didik, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sesuai dengan kemampuan peserta didik, dan yang terakhir mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dengan melatih mereka berbicara di depan teman-teman sekelasnya. Nah, selanjutnya ada pun kualitas pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu yang pertama, situasi dan kondisi kelas saat saya sedang mengajar cukup kondusif dan kualitas dari proses pembelajaran yang terjadi itu dia cukup baik. Hanya saja ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan sehingga saya harus menjeda proses pembelajaran untuk memberikan nasihat kepada siswa tersebut. Kemudian capaian siswa peserta didik. Nah, yang pertama itu menjadi lebih berani dan percaya diri untuk berbicara atau mengekspresikan dirinya di depan kelas. Dan peserta didik lebih menghargai temannya yang sedang berbicara di depan kelas. Selanjutnya, ada pun hal negatif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Salah satunya itu menemukan siswa yang tidak memperhatikan ketika sedang menjelaskan materi di depan kelas. Nah, dan tentu saja hal ini tuh mengganggu peserta didik yang lain, sehingga saya harus menjeda penjelasan saya untuk menegur siswa tersebut. Nah, hal-hal yang seharusnya saya lakukan itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa peran guru itu adalah untuk mengajar, mendidik, membimbing siswa, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik atau siswa. Jadi, ini adalah hal yang memang saya harus lakukan sebagai pendidik. Kemudian, ada hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya itu adalah tentu saja menjadi pendidik yang jauh lebih profesional dari sebelumnya. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari refleksi ini yaitu yang pertama, PLP 2 ini mengajarkan saya bagaimana cara bersikap ketika di lapangan tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, kondisi pada saat akan mengajar, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dalam kelas sehingga tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai walaupun kita sebagai guru sudah membuat rencana pembelajaran atau RPP. Terkadang
ada saja apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui bagaimana solusi jika hal-hal demikian itu terjadi. Yang kedua, PLP 2 ini juga mengajarkan saya bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya mengajarkan, tapi banyak hal-hal lain juga dilakukan oleh guru di sekolah, di mana guru ikut berkontribusi, dan yang terakhir bagaimana dia mengajarkan saya bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, sehingga saya lebih memahami cara beradaptasi di antara mereka semua. Nah, mungkin ini saja hasil dari kegiatan PLP 2 saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.